Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua, Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pada kesempatan maghrib kali ini kita masih membahas bab yang ke-25, yaitu tentang macam-macam sihir. Kemarin kita sudah bahas ada 3 macam sihir, yaitu al-iyafah, al-qor, wal-iyal. Itu yang kemarin kita sudah bahas, termasuk mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan yang masuk kategori ilmu taksir yang kita anggap bukan punya pengaruh. Itu juga termasuk bagian dari sihir. Keempat. Nah, sekarang kita masuk pada dalil berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya. Di sana disebutkan man aqada uqdatan tsumma nafasa fiha faqad salah. Barang siapa yang membuat buhul, suatu buhul ikatan, tali ikat atau sesuatu yang diikat, tsumma nafasa fiha, lalu dia meniup buhul tersebut, faqad salah, maka sungguh dia telah melakukan sihir. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Falaq ayat keempat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan al-falaq. Mengatakan falaq itu salah satu antara maknanya adalah waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dan aku berlindung dari keburukan makhluk yang telah Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam apabila telah gelap. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan wanita-wanita yang meniup buhul. Nafasat itu tukang niup buhul. Ya, buhul itu sesuatu yang diikat, entah itu mungkin ada rambut diikat atau sesuatu yang diikat itu supaya katakanlah mencelakai orang yang dia tuju, yang dia maksud. Maka barang siapa, kata Rasul, aqada uqdatan tsumma nafasa fiha faqad salah. Orang yang mengikat sesuatu, membuat satu buhul, dia tiup buhul tersebut, faqad salah, maka sungguh dia telah melakukan sihir. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan Allah. Nah, dan sihir seperti yang kita sudah pernah bahas, barang siapa yang melakukan sihir faqad asyrak, man sa'al faqad asyrak. Tetapi di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tergantung meniup-niup, itu tergantung, jadi tidak otomatis orang yang meniup-niup sesuatu itu lalu dianggap sihir. Tergantung.
Kalau yang ditiup-tiup bukan sesuatu yang ditujukan untuk katakanlah merusak hubungan suami istri, bukan pula untuk mencelakai seseorang, tentu itu maksudnya bukan untuk sihir, itu maka tidak ada masalah bagi kita sekalian. Misalnya niup-niup, nah, kalau panas, lagi ya, kalau panas minuman atau makanan itu juga dilarang ya. Walaupun itu bukan untuk sihir. Misalnya niup-niup kotoran di tangan kita, kan tayamum itu salah satu caranya adalah seperti ini lalu ditiup-tiup ya, warna waktu gimana. Ini bukan sihir, tidak ada masalah. Yang sihir itu kan ada maksud, ada tujuan, ada niat dari si pelakunya itu untuk mencelakai seseorang atau untuk memisahkan hubungan suami istri yang tidak harmonis dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud sihir. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah. Kemudian dikatakan pada kalimat berikutnya, waman sahal faqad syaraka. Barang siapa yang telah melakukan perbuatan sihir, maka sungguh dia syirik. Kenapa? Karena dia bekerja sama dengan syaitan. Karena kalau hanya dia sekedar niup-niup, tidak mungkin terjadi apa, kecuali ada konspirasi atau kolaborasi dengan syaitan. Lalu terjadilah sesuatu yang diinginkan oleh dirinya. Itu juga bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Terjadi atau tidak, kalau orang sudah melakukan itu dengan niat tadi merusak orang lain, maka sihir dan dia syirik. Kemudian waman ta'allaqa syai'an ukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan dijadikan ketergantungannya kepada sesuatu. Misalnya dia menggantungkan sesuatu pada dirinya atau di rumahnya, ta'allaqa syai'an, supaya dapat kalung, misalnya kalung atau pakai gelang, supaya dia tidak kena corona. Ada gelang, ada kalung ya, kalung anti corona ya. Nah, gitu ya. Walaupun nanti para ulama menjelaskan kalau nggak ada petunjuknya secara syariat atau secara dalil qauli itu hasil riset. Kalau memang ada hasil riset menunjukkan bisa, itu nggak ada masalah. Tapi nggak, seandainya tidak ada secara syariat tentu tidak ada. Kalau secara hasil riset sains ada atau tidak? Kalau ada, sebagai ulama bisa saja boleh. Tapi kalau nggak ada dua-duanya, itu berarti dia menggantungkan sesuatu untuk keselamatan dirinya, terbebas dari penyakit, terjaga dari penyakit, maka buktilah itu. Allah akan jadikan ketergantungan dia kepada sesuatu yang dia gantungkan itu. Dan itu sangat lemah sekali. Jadi kalau orang menggantungkan dirinya kepada makhluk, padahal makhluk itu sesuatu yang dhaif, lemah, banyak kekurangan, maka sia-sialah ketergantungan dirinya kepada makhluk. Nggak ada artinya. Dia berharap selamat, malah justru bisa kena. Misalnya di rumahnya digantungkan sesuatu supaya enggak kecurian, maka nanti yang terjadi kebalikannya. Makhluk sesuatu yang lemah, kita nggak bisa bergantung kepada sesuatu yang lemah. Bagaimana mungkin sesuatu yang lemah menyelamatkan diri? Tapi nanti Allah akan jadikan ketergantungan dia kepada sesuatu tersebut, sesuatu yang sangat lemah. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan yang Allah. Oleh karenanya Allah menyuruh kita, Rasul melarang kita jangan bergantung kepada makhluk, dan Allah menyuruh kita bergantunglah hanya kepada Allah saja. Jadi, kalau ada sesuatu yang kita inginkan, kita melakukan sesuatu, bahkan perkara yang kecil sekalipun, yang remeh menurut kebanyakan orang, tetaplah kita senantiasa bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita buka dalam surah At-Talaq ayat 3, Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung, bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Innallaha balighu amrihi. Sesungguhnya Allah itu akan melaksanakan
sebagian ulama mengatakan meskipun dalam perkara-perkara remeh itu harus minta bantuan kepada Allah, bergantung kepada Allah. Misal ketika kita berjalan, tiba-tiba sendal jepit kita putus, kan perkara remeh, maka bergantung minta tolong sama Allah. Tentu saja ikhtiar manusia kita tetap kita lakukan, tapi tetap dalam keadaan seperti ini pasti minta tolong kepada Allah. Tapi kita, ya Allah, putus di sendal saya, mudahkanlah urusan saya ya Allah. Walaupun terus kita nyari. Jadi hati tidak pernah lepas dari bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan mudahkan urusan kita. Bahwa hasbi, Allah sendiri yang bilang, Allah akan. Apalagi dalam perkara-perkara yang besar. Jadi jangan sampai kita lepas dari bergantung kepada Allah. Tapi kebanyakan kita kadang-kadang lupa sama Allah. Ketika mau usaha, mau kerja, mau dagang, mau bisnis, lupa sama Allah. Bahkan mungkin sebagian orang percaya diri, pede banget. Wah, saya pasti sukses ini. Kalau sudah saya hitung, sudah saya planning semuanya, pasti sukses. Ini lupa sama Allah. Nah, akhirnya malah gagal. Maka ini penting Bapak Ibu dan sekalian, ayat yang tadi disebutkan surah Al-Falaq supaya apa yang kita inginkan, apa yang akan kita kerjakan ini dimudahkan oleh Allah. Bergantunglah selalu kepada Allah dalam setiap keadaan. Kita mau ikut kajian jalan dari rumah ke sini, itu minta sama Allah, minta bantuan kepada Allah. Makanya Rasul mengajarkan kita kalau mau keluar rumah, gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Dari awal Rasul sudah ngajarin. Kita harus senantiasa tawakal sama Allah, bergantung pada Allah. Mau kemana pun selalu itu. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Maka nanti dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, apabila orang ketika mau keluar rumah membaca doa ini tadi ya, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, faqad wukita wa hudita wa kufita, kata Rasul. Ada 3 keutamaan kalau dia mau keluar rumah lalu menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Waqad wukita, waqila lahu qad wukita wa kufita wa hudita. Artinya apa? Sungguh engkau telah dijaga oleh Allah. Allah jaga kita. Karena kita sudah berdoa, ta'alluq kita sama Allah, tawakal kita sama Allah. Tentu saja ketika kita membaca doa ini hati harus hadir di sini. Hadir, kita betul-betul resapi maknanya. Jadi tidak hanya sekedar mulut kita bunyi tapi hatinya kosong. Karena ada juga orang yang ketika mau keluar baca doa ini tetap aja kecelakaan. Nah, harusnya karena Nabi memberikan jaminan orang yang baca doa ini, Allah sudah jaga. Dari apa? Dari segala macam bahaya, yang kecil maupun yang besar. Yang kedua, waktu kita dan kau telah dicukupkan oleh Allah. Apa kebutuhan kita pada hari itu? Mungkin kita nggak punya uang, lalu keluar rumah mau cari pinjaman kepada teman, maka jangan lupa baca doa ini, insya Allah ketemu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Pasti Allah cukupkan dia. Nanti mungkin ada teman yang dengan sukarela, oh gimana? Antum butuh sesuatu, ya saya ini pesan dulu. Oh kebetulan saya ada. Mudah-mudahan bermanfaat, silakan. Pokoknya pasti Allah cukupkan. Silakan dipraktekkan. Kalau kita berdoa dan ini jaminan dari Uki. Tadi sama Ukita, yang kedua Uki. Yang ketiga Uki. Udita itu engkau sudah diberi petunjuk oleh Allah. Menurut penjelasan para ulama yang mensyarah hadis ini, yang dimaksud Udita, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa dengan mudah
mencegah diri kita untuk berbuat maksiat di luar. Nah, maka Bapak Ibu, kadang-kadang ada sebagian kita ketika keluar maksiat gitu ya, walaupun tidak diniati, tapi karena gara-gara pas jalan di motor, mohon maaf misalnya bapak-bapak begitu ya, lihat ada seorang wanita dibonceng gitu ya, pakai pakaian ketat, tipis pula. Nah, kalau kita nggak baca doa ini, syaitan akan ganggu kita. Udah itu kejar, deketin, lihat, nikmati. Tadi kejar, deketin. Ada nggak yang begitu orang? Ada ya. Tapi orang yang sudah berdoa, insya Allah dia ketika meskipun sebaik apapun gitu, dia nggak akan tertarik karena Allah sudah kasih petunjuk. Nah, itulah resepnya. Kalau ada misalnya di antara kita yang kadang-kadang terganggu di jalan dengan godaan-godaan seperti itu, berdoa, maka Allah akan beri kepada kita petunjuk, obat budi kita. Sampai-sampai kata Nabi, syaitan bingung, ini orang kok digoda enggak mempan. Nah, bagaimana mungkin? Karena dia kon bukiya, wakufiya, wahudiya. Dia udah dijaga oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, diberi petunjuk, nggak akan bisa. Ini bahasanya. Ini hebatnya kalau kita hanya bergantung kepada Allah. Maka setiap hari kita diajarkan oleh Rasul untuk berdoa supaya kita hanya bergantung kepada Allah. Ini Bapak Ibu dan adik sekalian. Nah, kalau tidak, tadi ya kita misalnya menggantungkan sesuatu pada diri kita untuk keselamatan diri kita, itu bahaya. Bahkan pun seandainya tadi misalnya dulu kan sempat ramai tuh ada kalung anti corona ya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak beritanya? Udah enggak ya? Nggak laku kayaknya ya? Nah, udah hilang. Seandainya pun secara sains hasil riset benar, itu juga bisa menjerumuskan dia pada kesyirikan. Apalagi dia pede banget ya, aku udah pakai kalung anti corona bebas, nggak mungkin mendekat virusnya, aku sama kalung ini. Nah, walaupun hasil riset saya bisa memang, tapi kalau dia pede dengan kalungnya itu maka faktor dia menjadi syirik juga karenanya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, berdasarkan hadis ini, maka janganlah sekali-kali kita bersandar kepada makhluk, kepada sesuatu yang lemah. Termasuknya di rumah pengen aman, jangan gantungkan sesuatu di pintu masuk rumah. Lalu gimana caranya? Ya caranya berdoa. Saat setiap kali kita masuk kita berdoa, baca ta'awud supaya apa? Syaitan tidak ikut masuk, supaya Allah jaga rumah kita. Atau nanti ada sebagian ulama berdasarkan hadis Nabi dia baca doa misalnya ta'awud salam sama Allahumma inni as'aluka khairan mauladi wa khairan makhraji. Bismillahirrahmanirrahim. Oh bismillahirrahmanirrahim. Itu diantara doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika kita akan masuk rumah. Atau baca juga doa misalnya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan setiap makhluk. Itu juga kata Rasul, barang siapa orang yang mampir di suatu tempat lalu kemudian dia membaca doa itu, lam yadurru syai'un hatta yarhala min dzalikal makan. Tidak akan ada yang membahayakan dirinya sampai dia meninggalkan tempat. Mau mampir suatu tempat atau mau menempati rumah baru misalnya. Itu baca doa tadi. Nah, ini Bapak sekalian, jadi bukan dengan menggantungkan sesuatu di rumah atau pasang bendera merah putih sama janur dan seterusnya di kuda-kuda rumah kita. Nah, itu justru kita bergantung kepada sesuatu yang lemah. Ini Bapak Ibu sekalian. Kalau di sini jelaskan termasuk hati-hati orang yang terlalu pede dengan dirinya. Karena mungkin dia sudah punya pengalaman, dia sudah tahu triknya, dia pede banget, lupa sama Allah, itu bahaya juga. Nanti akan dia bergantung kepada sesuatu rumah, pada dirinya sendiri. Nah, ini maka Bapak sekalian itu juga perlu kita
Evaluasi ya. Jangan sampai terlalu percaya diri dengan kehebatan yang kita punya. Tapi bergantunglah kepada Allah, berdoalah memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau gini nggak masalah. Kalau kita bilang ke orang ya, misalnya, "I'tamin ala nafsika binisbati linnas. Wala tas'alhum wala tastadil amamahum wastagni anhum mastata'ta." Artinya, percayalah kamu pada dirimu, jangan bersandar kepada orang. Jangan minta-minta kepada orang, jangan merendahkan dirimu di hadapan orang lain. Misalnya kita nasihati seseorang ini. Lalu kemudian cukupkanlah dirimu, ya semampu diri, nggak usah minta bantuan orang. Udah kamu usaha dan sebagainya. Tentu kasih motivasi gitu ya. Nah, saya mengatakan nggak ada masalah. Kalau ini, maksudnya kita jangan bergantung kepada orang. Tetapi tetap tidak boleh melupakan Allah, tidak boleh meninggalkan Allah. Maka harusnya tambahin. Kan kadang sering ada orang kebablasan gitu, kasih motivasi kepada orang, udah kamu pede aja, pede udah nggak usah takut sama orang, nggak usah bergantung sama orang, nggak usah merendah-rendah di hadapan orang. Harus tambahin dan jangan lupa berdoa sama Allah. Harusnya tambahin supaya nggak kebablasan. Nanti kalau dia pede banget, lupa sama Allah, itu repot juga. Ini Bapak sekalian, maka kita harus senantiasa berusaha menggantungkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan juga di sini, termasuk ada sebagian orang ta'allaqa syai'an minal qubur wa ja'ala hamaljahu wa muhisahu inda talabil umur. Ada sebagian orang bergantung kepada kuburan seseorang yang dianggap orang soleh, dianggap tokoh keramat. Lalu dia bergantung kepada kuburan itu, ketika ada persoalan, ada masalah, beristighosah. Istighosah itu memohon supaya penderitaannya, kesulitannya, kesusahannya dicabut. Dia punya kesulitan, mungkin punya hutang banyak. Lalu dia datang ke kuburan orang soleh, beristighosah dia di situ, bergantung kepada kuburan itu. Nah, ini termasuk syirik. Karena kita, atau dia meyakini bahwa kalau saya datang ke kuburan si fulan, berdoa di situ pasti diijabah doa saya. Nah, itu termasuk syirik. Karena fungsi kuburan itu bukan untuk meminta keberkahan, meminta manfaat kepada kuburan itu, melainkan untuk ziarah, mendoakan dia dan mencari mengambil pelajaran bahwa kita juga akan mati. Tuzakirukumul maut, tuzakirukumul akhirah. Kan ada tuh, orang punya masalah datangnya ke kubur. Nah, itu termasuk. Berarti dia yartajiku wa ya'tamidu ala al-qabr, kepada kuburan. Dia bersandar, menyandarkan dirinya kepada kuburan itu supaya dia diselesaikan masalahnya. Maka Allah tegur orang-orang seperti itu, dibantah oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 5. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Adakah orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, padahal sesuatu selain Allah itu tidak akan pernah mengijabah doanya sampai hari kiamat. Jadi orang yang datang ke kuburan, dia berharap masalahnya selesai karena dia yakin kalau saya berdoa di kuburan ini akan diijabah. Ini orang paling sesat, orang paling bodoh. Maka Allah bilang, man adallu mimman yad'u min dunillah. Enggak ada orang yang paling bodoh, paling sesat kecuali dia. Ini Bapak Ibu dan Adik sekalian. Nah, kemudian dalil berikutnya sebutkan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala hal unabbiukum ma al-ghad al-adh." Ala hal unabbiukum mal adh. Maukah kalian kuberitahu apa itu al-adh? Al-adh. Ada juga yang membacanya al-idhah. Al-adhu makna asalnya adalah al-qat'u.
Sementara al-iddatu maknanya ada at-tafriq. Kalau dibaca al-adbu, al-qat'u artinya memotong. Memotong apa maksudnya? Memotong hubungan manusia dengan yang lainnya. Kalau al-iddatu artinya at-tafriq. Tafriq itu apa? Memecah belah. Memecah belah hubungan antara seorang dengan orang lain. Membuat tidak harmonis. Jadi boleh dibaca al-adbu atau dibaca al-iddatu. Dua-duanya bisa. Nah, lalu apa itu al-adbu? Rasul menjelaskan dia an-namimah. An-namimah itu apa? Mengadu domba. Atau dalam bahasa kerennya sekarang provokator. Nah, mengadu domba, memprovokasi orang lain. Lalu Rasul menjelaskan lagi, an-namimah itu al-qalatu bainan nas. Al-qalatu bainan nas. Jadi menukil-nukil perkataan antara satu orang yang lain. Supaya tadi terjadi ketidakharmonisan. Ngomong ke Pak Antun misalnya, Pak Antun, Pak Wikan itu suka mencela-cela panjenengan. Kalau jenengan nggak ada, Pak Wikan itu suka jelek-jelekin Pak Antun. Padahal nggak pernah. Terus ketika ketemu Pak Wikan, kemarin Pak Antun ngomongin kejelekan keburukan panjenengan. Padahal nggak pernah. Akhirnya kan curiga. Wah ini, akhirnya ribut lah. Nah itu al-qalatu bainan nas. Nah itulah namimah menurut saya. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, termasuk juga perbuatan sihir. Jadi termasuk bagian daripada sihir karena apa? Memecah belah hubungan baik antara satu orang dengan orang lain atau antara suami dengan istrinya. Maka hati-hati udah datang ke dukun itu ada cerita. Jadi seorang suami datang ke dukun. Dia ingin hubungan dengan istrinya itu baik, harmonis. Lalu kata dukun, begini, kalau kamu ingin baik, maka sebenarnya ini istrimu ini, ini ya sihir, ingin memecah belah hubungan suami istri. Istrimu itu sebenarnya benci sama kamu. Kalau nggak percaya, kamu tidur aja nanti malam, tapi jangan tidur beneran, pura-pura tidur. Kenapa? Karena pasti nanti malam istrimu itu akan menyembelih kamu, menggorok lehermu, melukai kamu. Hanya, oh gitu ya, oke. Suaminya bilang, baik. Dia akan melakukan fatwa dari situ. Lalu ternyata istrinya datang juga kepada si dukun ini. Gimana caranya supaya ya hubungan baik, tadinya gitu kan, inginnya. Tapi dikatakan sama si dukun ini, kalau kamu ingin baik, nanti malam saat suamimu tidur, kamu cukur ke jenggotnya, kamu bawa pisau atau bawa gunting lah, kamu cukur jenggotnya. Nah, akhirnya si istrinya mau melakukan perintah si dukun ini. Tadi suaminya suruh apa suaminya? Disuruh pura-pura tidur kan? Katanya apa? Karena istrinya akan melukai dirinya. Nah, si istrinya suruh apa? Suruh bawa gunting atau pisau untuk cukur jenggotnya gitu. Waktu suaminya sedang, padahal suaminya disuruh pura-pura tidur. Nah, ini untuk memecah belah. Maka terjadilah sampailah pada waktu yang ditentukan malam hari, istrinya lihat-lihat kamarnya, oh sudah lagi tidur suaminya. Padahal suaminya pura-pura tidur. Akhirnya istrinya datang bawa gunting atau pisau, mendekat ke, kali ini kan pasti mendekat ke wajah suaminya kan, mendekat ke leher suaminya. Nah, suaminya kan pura-pura tidur, lihat istrinya bawa benda tajam. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh suaminya? Wah, dia pasti, wah ini betul, ternyata betul kata si dukun itu, istriku akan membunuh aku. Akhirnya daripada dia yang dibunuh, lebih baik istrinya yang dia bunuh. Terjadilah peristiwa pembunuhan itu, istri yang dibunuh oleh suaminya. Padahal istrinya mau ngapain? Bunuhnya kan? Nah, supaya hubungannya baik. Nah ini, jadi bahaya.
Nah, itu termasuk sihir ya. Jadi dukun itu memang seperti itu pemirsa-nya. Nah, oleh karena itu tadi jangan sampai ini tadi termasuk namimah ya, memprovokasi seseorang atau orang lain supaya terjadi keributan di antara mereka. Maka orang yang begitu itu jangan dipercaya. Jadi kalau ada orang ngomporin kita, itu jangan percaya. Harus ditabayin dulu benar enggak. Kalau misalnya ada orang cerita ke kita bahwa si fulan benci sekali sama kita, sering ngomongin keburukan kita, itu harus dicek dulu. Jangan langsung percaya meskipun dia orang dekat kita. Itu harus dicek dulu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita dalam surah Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Allah bilang wala tuti kulla halafin mahin hammazin masya'im binamin. Jangan engkau taati setiap orang yang sering sekali bersumpah, yang didengerin maksudnya. Dan setiap orang yang suka mencela hammazin masya'im binamin, mencela, datang ke sana, datang ke sini dengan namimah, dengan adu domba. Jangan didengarkan orang seperti itu. Nah, kalau nanti kita dengarkan, jadi termasuk antara kelompok Muslim, antara ormas Muslim itu juga hati-hati. Karena nanti kalau kita ribut, nah, akhirnya apa? Kita berselisih, kita jadi lemah, kekuatan kita jadi hilang. Maka Allah bilang wala tanaza'u fatafshilu wa tadhhabu rihukum. Jangan kalian saling berselisih, karena kalau kalian terus berselisih, maka kalian akan lemah, gentar, dan hilanglah kekuatan kalian. Musuh gampang sekali menguasai kita. Surah Al-Anfal ayat 46. Terima Bapak Ibu dan adik sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Sementara ini yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini, yang jelas namimah itu dia tidak akan masuk surga kata Rasul. La yadkhulu al-jannata fattatun wa namamun. Tidak akan pernah masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ada lagi nanti diadab ya, ada orang diadab di kuburannya disebabkan apa? Suka namimah, adu domba. Maka itu termasuk juga bagian dari sihir. Kenapa? Karena bisa tiba-tiba membuat orang jadi musuhan. Nah itu. Maka saya Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan namimah bagian daripada sihir. Allahu ta'ala. Jadi Bapak sekalian, ini yang bisa disampaikan. Sebelum diakhiri, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya. Dilanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada seseorang, dia juga rajin sholatnya, bahkan di malam waktu pun juga dia selalu aktif. Tetapi dia itu ikut komunitas itu cadilan lah. Dan ketika dia cadilan tentu dia sering ngambil istilahnya supaya biar istilahnya penakut, artinya kesurupan kan gitu. Itu kan mesti ngambil di salah satu tempat ataupun yang pohon ataupun apa supaya dia itu bisa jadi kan gitu. Nah itu gimana orang yang ikut cadilan itu, apakah ini amal kebaikannya ataupun sholatnya itu diterima atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini ada seseorang yang dia ini cewek tetapi dia belum punya pacar katakanlah gitu. Akhirnya di suatu tempat, yaitu di tempat orang tua, kata dukun, akhirnya dia itu dikasih cincin. Kamu kalau saya kasih cincin ini, nanti kamu cepat dapat jodoh ini. Ya. Padahal dia juga rajin sholatnya. Bagaimana orang yang seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi ada orang rajin sholat, bahkan jamaah sholatnya gitu, tapi masih senang jadilan. Dalam jadilan ada kemungkaran atau tidak? Ada ya, jelas. Apa misalnya? Ya, selain syirik, kemaksiatan, ada ikhtilat ya, campur baur laki perempuan. Kan biasanya perempuannya juga pakaiannya kan tidak syar'i ya. Nah, belum lagi yang lebih tinggi ada kesyirikan. Minta-minta ke syaitan. Jadi jadilan nggak seru kalau nggak jadi kan? Iya. Ya kan? Nah, kalau jadi seru tuh bisa makan beli gitu ya. Kalau nggak salah. Ini jelas di situ ada kemungkaran. Nah, maka setiap orang beriman dia harus amar ma'ruf nahi
mungkar. Nah, ayatnya banyak sekali yang menyuruh kita untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perintah, wajib hukumnya. Amar ma'ruf nahi munkar. Lah, kok ada orang beriman, rajin sholat jamaah terus, kok masih dekat-dekat dengan kemungkaran? Jadi orang beriman itu harus menjauhi seluruh jenis kemungkaran. Di samping itu dia harus amar ma'ruf nahi munkar juga. Bahkan harus berubah. Ayatnya jelas sekali hadisnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika aqwal iman. Kalau nggak kuat, nggak punya kekuasaan, bukan RT, bukan lurah, kan nggak bisa tuh. Jangan jadilan. Nggak mungkin orang biasa kayak kita, jangan jadilan sini. Kita nggak punya kekuasaan. Tapi kalau RT, lurah mungkin bisa. Pokoknya di daerah saya nggak boleh ada jadilan. Bisa nggak? Lurah, bisa ya? Yang benar lurahnya, bisa insya Allah. Kalau kita orang biasa, mungkin susah. Lalu gimana? Pakai lisan, nasihati. Oh ternyata nggak bisa juga karena dia menganggap kita remeh. Apaan kamu ini? Dia merasa punya kekuatan. Nah, minimal kita ingkari dengan hati kita. Nah ini sudah sesuatu yang baik. Meskipun kata Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ketika ada kemungkaran kita diam aja. Diam dalam arti enggak mengingkari. Biarinlah. Yang penting kan bukan saya apa. Kalau ini kasusnya malah ikut, lebih parah lagi. Orang diam saja itu aja udah berbahaya. Artinya dia berdosa karena tidak berusaha untuk menghilangkan kemungkaran. Apalagi dia ikut berbuat zalim bersama-sama. Nah ini bahaya. Maka sholatnya dia, ibadahnya dia tidak akan menyelamatkan dia dari azab Allah. Kenapa? Karena dia bermesra-mesraan dengan kemungkaran. Maka Allah sudah ingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Ada ayat berbunyi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wa'lamu innallaha syadidul iqab. Artinya, hati-hatilah kalian dari fitnah azab Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Tidak khusus kena orang zalim, semua akan kena. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah itu sangat keras. Lalu gimana? Ya harus diubah. Sholatnya dia, jamaahnya dia, puasanya dia, kesalahan dia. Kalau dia bermesra-mesraan dengan kemungkaran, tidak akan menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Ini itu bagi. Yang kedua, perempuan datang ke dukun supaya dapat jodoh dikasih cincin, pakai cincin ini. Nah, itu termasuk di sini kan itu Allah wasyaya. Dia bergantung kepada cincin itu. Maka ukilah ilahi. Nanti Allah akan menjadikan dia senantiasa bergantung pada cincin itu. Padahal cincin itu makhluk sesuatu yang lemah. Maka apa yang diinginkan kemungkinan tidak akan terjadi. Meskipun terjadi, tetap kita enggak. Seandainya ya, ternyata siapa orang yang datang ke dukun itu dikasih cincin berhasil. Nah itu fitnah, bahaya itu ujian. Karena apa tadi? Kita dilarang untuk bergantung kepada makhluk. Kalau ingin dapat jodoh, ya berdoa, minta sama Allah. Perbaiki diri, solehkan diri, sambil terus berdoa kepada Allah dan membuka diri. Jadi Allah Ta'ala. Jadi itu berdiri Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi jangan sekali-kali datang ke dukun percaya sama omongan dukun. Itu bahaya. Nanti dalam hadis katakan orang yang datang ke dukun ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari ya, arba'ina yaum. Allah Ta'ala. Jadi ini sekalian apa yang kita bisa bahas karena sudah bisa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.